Pemirsa, dukun pengganda uang sekaligus pemilik padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi di Probolinggo, Jawa Timur ini bebas bersyarat. Ya, Dimas Kanjeng sebelumnya divonis 18 tahun penjara karena membunuh 2 pengikutnya. Setelah menjalani hukuman panjang, taat pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng, sang dukun pengganda uang bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur. Ia pun langsung aktif melakukan kegiatan keagamaan serta sosial. Bahkan pada acara Maulid Nabi pada tanggal 13 September 2025 lalu, padepokannya tampak meriah dan dipadati jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Karena yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembebasan bersyarat, kemudian pihak lapas sudah mengirimkan formulir atau pembebasan bersyarat Dimas Kanjeng atau pribadi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan fungsi kontrol atau pengawasan. Nama Dimas Kanjeng taat pribadi mengingatkan publik pada fenomena 2017 silam. Ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan, penggandaan uang, dan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan 2 pengikutnya karena membongkar aib padepokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun diserang sekelompok gajah liar di Pekanbaru, Riau. Korbannya mengalami luka serius, harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Anak kecil umur 3 SD pijak gajah. Siapa namanya? Citra namanya. Hati-hati guys. Seorang bocah perempuan jadi korban penyerangan gajah liar di kebun sawit di dekat rumahnya di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Akibatnya korban terluka di kepala dan perut, dilarikan ke Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Gajah lagi. Sebelum kejadian, penghuni rumah mendengar suara gaduh di depan rumah yang ternyata ada sekelompok gajah liar. Merasa terancam, sang ayah bersama istri dan keempat anaknya melarikan diri melalui pintu belakang. Namun salah satu anak terjatuh, seketika seekor gajah langsung mengejar. Keluarlah kami dari belakang rumah, mau tembus ke samping, rupanya udah dilihat sama gajah tadi, kami dikejar, anakku lepas dari tangan rantainya, disitulah yang disepak dia, kecampak baru gini kakinya, kurasa nggak kena mungkin, tapi udah mau dipijak lah kan gitu, nah itu langsung tengok, udah nggak apa lagi dia, saya gendong lah, bawa langsung ke bidan, langsung diusunglah ke rumah sakit. Diperkirakan gajah kalau menurut Pak Sardo Purba sekitar 4 ekor, tapi warga mengatakan lebih kurang 8 ekor. Saat ini penanganan kondisi korban gimana? Sekarang kondisi penanganan korban dalam operasi. Dilakukan operasi dan dapat informasi tadi ada 3 bagian yang kena, tengkorak kepala kanan, torak dan abdomen. Nah, itu informasi. Tapi itu yang bisa menjelaskan adalah pihak rumah sakit. Selain menyerang, kawanan gajah berjumlah 8 ekor itu juga merusak rumah korban. Saat ini, kepolisian dan pemerintah desa berkoordinasi dengan BKSDA Riau untuk menghindari serangan serupa. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yosarizal, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja ulah 2 ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur. Dan berikut ini bukan sibuk dengan kegiatan positif, malah mencuri sarung mewah senilai jutaan rupiah dari sebuah toko. Nah, berbekal rekaman kamera pengawas, pemilik toko lapor polisi. Dua orang ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur membuat heboh satu kota. Keduanya tertangkap kamera pengawas sedang mencuri sarung senilai jutaan rupiah dari sebuah toko oleh-oleh. Kedua ibu-ibu ini berpura-pura hendak memborong busana muslim hingga gamis.
Namun saat karyawan toko sibuk melayani permintaan mereka yang bertubi-tubi, pelaku beraksi dengan mengambil barang seolah ingin mencek kualitas barang tersebut. 2 sarung bermerek bernilai sekitar 9 juta rupiah sukses mendarat dalam tumpukan pakaian yang hendak dicuri. Setelah mendapatkan barang incaran, kedua pelaku melenggang keluar toko tanpa membeli. Penjaga sadar telah dikelabui sesaat usai kedua ibu-ibu tersebut meninggalkan toko. Tidak tinggal diam, pemilik toko langsung lapor polisi berbekal rekaman kamera pengawas di tangan. Cek TKP kebenarannya, setelah itu kita kerjasama dengan Kominfo ya untuk mengecek di sekitar CCTV di TKP ini, dan kita sebar dan minta himbauan ke masyarakat apabila mengetahui ciri-ciri orang tersebut, hubungi kami dari pihak kepolisian baik Polres ataupun Polsek Purworejo. Ini modusnya apa dengan pelaku emak-emak ini? Modusnya jelas modusnya pencurian dengan mengelabui petugas toko yang ada di TKP ini. Yang dicuri lumayan berarti sarung itu, teman-teman? Yang dicuri 2 sarung, namun harganya per sarung 4 juta lebih. Saat ini petugas Polsek Purworejo, Polresta setempat terus meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV guna mengungkap pelakunya. Polisi juga mengimbau kepada para pemilik toko agar lebih waspada terhadap modus serupa yang mengandalkan kelengahan karyawan. Hamas menuding Israel berupaya melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Gaza. Hal tersebut menyusul rentetan serangan yang menewaskan lebih dari 100 orang saat gencatan senjata berlangsung. Kelompok Hamas menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya yang terjadi di jalur Gaza menyusul rentetan pengeboman yang menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina saat gencatan senjata berlangsung. Hamas menuduh Israel melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel memaksakan realitas baru di jalur Gaza yang tengah dihujani serangan. Hamas pun tegaskan kembali komitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata dan meminta para mediator serta para penjamin kesepakatan itu untuk memikul tanggung jawab mereka dan memberi tekanan segera kepada Israel agar menghentikan genosida terhadap warga Palestina. Serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel sedikitnya mengakibatkan 104 warga Palestina tewas, ratusan lain terluka dan puluhan bangunan hancur. Ya, di tengah reruntuhan Gaza, seorang anak kecil tampak duduk seorang diri dan menangis di antara puing-puing rumahnya yang hancur. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Sabrina Hasyila dan Rosalind Chu. Saya Togi Snaga. Dan saya Fazilah Kairunisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Seorang anak di Gaza terduduk seorang diri dan menangis di antara reruntuhan puing bangunan. Tatapannya kosong, seolah mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sunyi. Tak ada dinding, tak ada tempat berlindung, hanya sisa-sisa masa kecil yang terkubur di bawah puing. Meski gencatan senjata masih berlaku di Gaza, namun serangan brutal Israel terus dilancarkan di tanah Gaza. Agresi terbaru ini menunjukkan pengabaian total Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza.